kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis dan oogenesis dari segi pengertiannya, tahap-tahapnya, dan perbedaannya. Spermatogenesis adalah proses multiplikasi dan diferensiasi sel germinal dengan tujuan memproduksi sel jamet jantan atau spermatozoa yang terjadi di tetes, tepatnya di tubulus seminiferi. Sedangkan oogenesis adalah suatu proses pembentukan juga pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi pada ovarium atau indung telur. Berikut merupakan gambar dari tempat pembentukan spermatogenesis, tepatnya di daerah tubulus seminiferi. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan tempat pembentukan oogenesis, tepatnya di daerah ovarium. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang tahap-tahap proses spermatogenesis. Yang pertama ada spermatogonium, yaitu fase awal proses spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid. Spermatogonium ini mengandung 23 pasang kromosom. Yang kedua ada spermatosit primer. Spermatogonium akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer sifatnya masih diploid. Yang ketiga ada spermatosit sekunder. Spermatosit primer akan membelah yang disebut biasanya dengan pembelahan meiosis 1. Pada proses ini, spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder. Jumlah spermatosit sekunder ada 2. Untuk ukurannya masih sama dengan spermatosit primer, tetapi sifatnya berubah menjadi haploid. Spermatosit sekunder mengandung 23 kromosom. Yang keempat yaitu spermatid. Spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi 4. Proses ini dinamakan fase meiosis 1. Ukuran dan bentuk spermatid masih sama dengan spermatosit sekunder. Yang kelima ada sperma matang. Proses spermatogenesis yang terakhir adalah pembentukan sperma matang. Spermatid yang sudah berubah menjadi sperma matang akan menuju saluran epididymis. Berikut merupakan gambar dari tahap-tahap proses spermatogenesis. Yang pertama ada fase pembelahan dan penggandaan. Oogonium atau sel induk telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer atau sel telur menjadi besar. Oosit primer sendiri nantinya akan terbelah menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder atau hasil dari pembelahan. Pembelahan ini akan mulai terjadi saat tubuh memasuki usia pubertas, yaitu umumnya sekitar umur 12 tahun. Yang kedua ada fase perkembangan. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan sel telur pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak seimbang. Akibatnya ada satu oosit atau sel telur yang belum matang yang memiliki banyak sitoplasma. Sedangkan oosit lainnya tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Oosit yang lebih kecil inilah yang disebut dengan badan polar pertama. Lalu yang ketiga ada fase pematangan. Setelah itu oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan sel telur kedua yang menghasilkan ootit. Sementara itu, badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Dapat dikatakan bahwa ovulasi atau kematangan sel terjadi ketika oosit telah mencapai tahap perkembangan ootit. Selama masa hidupnya, diperkirakan setiap wanita bisa memiliki sekitar 400 sel matang.
Lalu setelah pembuahan, maka ootit sudah melewati tahap akhir pematangan dan bisa menjadi sel telur. Ootit kemudian akan berkembang menjadi sel telur apabila bertemu dengan spermatozoa alias sel sperma. Berikut ini merupakan gambar dari tahap-tahap proses oogenesis. Dan berikut ini merupakan tabel dari perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Sekian dari saya, terima kasih.